Dulu itu pernah viral seorang animator yang ngegambar ulang coretan-coretan yang dibuat sama anaknya. Dari yang burik kayak gini sampai jadi kayak gini. Asli ini bener-bener keren dan kece parah boy. Kombinasi sempurna antara imajinasi dengan skill menggambar. Tapi gimana jadinya kalau gambar-gambar yang awalnya burik kayak begini tiba-tiba bisa berubah menjadi makhluk yang beneran hidup atau bahkan bisa jadi ancaman? Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Sketch. Ceritanya sendiri akan berfokus pada sebuah keluarga. Ada si ayah yang bernama Taylor, si sulung bernama Jack, dan si bungsu bernama Amber. Ketiganya tinggal di sebuah rumah sederhana yang posisinya sangat dekat dengan hutan. Semisal kalau ada yang nanya, "Bang, emang si ibu dari bocil-bocil ini kemana?" Ya sayangnya sang ibu yang bernama Ellie sudah pergi jauh, udah dipanggil duluan oleh Yang Maha Kuasa. Bicara soal si bungsu, dikatakan Amber sangat suka menggambar. Bisa dibilang menggambar adalah caranya untuk melampiaskan emosinya seperti rasa senang, sedih, dan juga marah. Namun tepat setelah kepergian sang ibunda tercinta, Amber jadi lebih sering merasakan emosi-emosi negatif yang mana kebanyakan itu datangnya dari satu anak di sekolahnya yang bernama Bowman. Jujur aja bro, ini bocah emang rese dan petakilan banget, apalagi orang yang sering dia ganggu adalah si Amber. Ketika Amber merasa emosi akan sesuatu, Doi memilih untuk melampiaskannya lewat gambar-gambar yang dia buat sendiri. Salah satunya adalah gambar yang satu ini, di mana Amber menamai makhluk ini dengan sebutan Evil Amber, yang digambarkan sedang menusuk-nusuk Bowman sampai berdarah-darah. She also labeled it. Oh, she did. That's a lot of blood. Asli ini serem banget coy. Walaupun ini cuman gambar doang, tapi tetap aja bikin kaget orang yang melihatnya. Dan gak bisa dibayangkan kalau bocil seperti Amber punya pikiran psikopat kayak begini. Gurunya yang sadar akan hal itu sepertinya gak begitu mempermasalahkan. Malahan sang guru sangat suka dengan cara bagaimana Amber mengolah emosinya. Bahkan sang guru sampai memberikannya buku gambar yang baru. But I would encourage you, when you're ready, to share it with someone, preferably your dad, and talk about it. Okay? Adegan berpindah kepada Jack yang sedang asik bermain Minecraft di hutan di belakang rumahnya. Namun, ketika hendak pulang ke rumah, tiba-tiba aja ini bocah jatuh sendiri. Gara-gara itu, tangannya jadi lecet-lecet, bahkan HP Ipongnya juga sampai nyemplung ke dalam kolam hingga jadi rusak seperti ini. Tapi tunggu sebentar, kayak ada yang aneh sama kolamnya. Airnya itu loh yang punya warna biru tua, seolah seperti bekas pembuangan limbah. Ketika Jack sudah sampai di rumah, kebetulan banget waktu makan malam sudah tiba. Dan seperti biasa, sembari makan ada saja yang mereka bicarakan. Namun gak jarang juga, dua bocil ini tiba-tiba jadi berantem. Biasanya dimulai dari Jack yang ngeledek si Amber, lalu Amber yang marah akan memicu kejadian seperti ini. Yap, Amber mecahin piringnya si Jack. Akibatnya suasana makan malam jadi nggak kondusif lagi, di mana dua bocil itu langsung pada masuk ke kamar masing-masing. Jack sendiri yang hendak mandi tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tangannya yang tadinya lecet-lecet entah kenapa sudah sembuh. Begitu pula dengan HP Ipongnya yang seharusnya juga udah rusak, tapi sekarang malah tampak normal dan juga mulus. Well, apakah ini efek daripada kolam biru tersebut? Keesokannya ketika berangkat sekolah, Amber kelupaan membawa buku gambarnya, lalu meminta si ayah untuk segera mengambilkannya. Namun karena si ayah juga malas buat ngambilnya, jadi untuk hari ini saja beliau meminta Amber untuk tidak membawanya dulu. Tetapi sebagai gantinya, si ayah harus berjanji untuk tidak melihat isi dari buku gambarnya. I promise I will not look at it.
Oh iya, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Setelah kepergian Ellie, Taylor memutuskan untuk menjual rumah ini dan kebetulan dia memiliki saudara perempuan yang bekerja sebagai makelar rumah di mana doi bisa kita panggil Tante Liz. Nah, pada jam-jam tertentu biasanya akan ada calon pembeli yang datang untuk melihat-lihat dan selagi Tante Liz mencoba memasarkan rumah ini kepada calon pembeli, Taylor sendiri biasanya akan menunggu di dalam mobil. Saat itulah Taylor menatap buku gambar milik Amber dan ada sedikit niatan untuk melihat isinya. Tapi untungnya tidak jadi karena dirinya sudah berjanji untuk tidak melihatnya. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Yap, secara tidak sengaja Taylor numpahin kopi hingga membasahi buku gambarnya. Dengan cepat dia pun mengambil pengering rambut yang berada di dalam sebuah koper. Dan kalau kalian perhatikan, di situ juga terdapat sebuah kotak yang usut punya usut, di dalamnya berisi abu jenazah mendiang sang istri. Beruntung buku gambarnya bisa dengan cepat dikeringkan, namun kejadian selanjutnya benar-benar bikin kaget. Yap, pengering rambut yang tidak sengaja dia jatuhkan juga meniup buku gambar yang ikut terjatuh dan sekilas Taylor dapat melihat semua isinya. Ketika anak-anak pulang dari sekolah, ada kejutan lain yang sudah menanti Taylor yang bisa kita lihat karena tidak membawa buku untuk menggambar. Jadinya Amber menggunakan tangannya sendiri sebagai penggantinya. Saat itulah Amber mendapati buku gambarnya tiba-tiba jadi kecoklatan yang mana gara-gara ketumpahan kopi. Lalu dengan cepat menyadari kalau si ayah telah melihat isi dari buku gambarnya yang padahal beliau sudah berjanji. Do you even know what it means to give someone your covenant? Do you? Tidak lama setelah itu ada calon pembeli rumah yang datang untuk melihat-lihat. Jadinya Taylor dan Amber harus menunggu di dalam mobil. Sadar jika Amber masih marah kepadanya, di sini Taylor pun mencoba untuk meminta maaf sembari menunjukkannya sebuah kotak yang di dalamnya berisi gambar-gambarnya si Amber, lebih tepatnya gambar-gambar lamanya yang dulunya punya nuansa lebih ceria. You have every right to be mad at me. You really do. I'm so sorry I looked at your book. I really am. But do not tell me that I don't treasure every single thing you've ever made for me. Oke lah, permintaan maafnya sudah diterima dan setelah itu Amber menunjukkan gambar-gambar yang dia buat di dalam buku bersampul kucing tersebut yang bahkan sampul kucingnya aja juga dirubahnya jadi creepy begini. Gambar pertama adalah Idris, laba-laba bermata satu yang suka sekali mencuri barang-barang di rumah. Terus ada makhluk bernama Tetler yang satu pasang dengan monster bernama The Blind One. Lalu ada Stebedons, burung berparuh besar yang suka mematok orang sampai meninggoy. Kemudian makhluk biru besar bernama Senectos yang digambarkan sedang menggeprek bis sekolah. Dan yang terakhir sudah pasti adalah Evil Amber, sosok anomali hitam yang gemar menusuk-nusuk orang. Mungkin semua yang digambarnya adalah monster-monster jahat, tapi ada satu gambar yang cukup indah, yaitu gambar kupu-kupu kuning yang mengingatkannya pada mendiang sang ibu. Well, you did a good job. I couldn't find a picture of it, so I had to draw it how I remembered. Di sisi lain, Jack diperlihatkan sedang mencoba untuk memperbaiki piring yang pecah tadi malam, di mana dia ngumpulin sejumlah tali sepatu dan juga serpian piring yang ada di tong sampah. Tapi bukannya pergi ke tukang reparasi, ini bocah malah ngacir ke tengah hutan. Kelihatannya sih emang aneh, apalagi ketika doi udah pulang, piring yang pecah itu rupanya bisa dia perbaiki yang bahkan lebih mulus seperti baru lagi. Ternyata rahasianya ada pada kolam di hutan itu dan faktanya kolam itu punya semacam kekuatan magis. Itulah kenapa tangannya si Jack yang sebelumnya lecet-lecet bisa dengan cepat sembuh, begitu pula dengan HP ipongnya yang rusak yang tahu-tahu bisa kincolong kembali.
Singkatnya, ketika malam sudah larut, Jack diam-diam kembali lagi ke kolam ajaib itu sembari membawa sebuah benda. Dan siapa sangka benda yang dimaksud adalah abu jenazah mendiang sang ibu. Oh hell no bro. Jujur aja nih, sebenarnya Jack sendiri juga agak ragu karena kalau dipikir-pikir menghidupkan orang yang sudah mati adalah sesuatu yang sangat tabu. Di saat itulah dirinya dikejutkan oleh Amber yang ternyata sudah mengikutinya dari tadi, dan setelah itu keduanya sempat saling berebut sampai hampir menjatuhkan Amber ke dalam kolam. Apesnya buku gambarnya lah yang malah kecemplung, dan meskipun bisa diambil lagi tapi sayangnya sudah terlanjur basah dan juga rusak. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya yang mendadak hilang. Namun bukan itulah yang harus mereka khawatirkan, karena tepat setelah mereka pergi, kolamnya tiba-tiba bereaksi seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya, diikuti dengan raungan binatang buas. Entah suara apakah itu, tapi Jack yakin bahwa dia dan adiknya sudah menciptakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ya, gara-gara itu dua-duanya jadi tidak bisa tidur nyenyak, terutama si Amber yang harus ngumpet di dalam lemari baju. Katanya sih ada bunyi ketukan misterius dari jendela kamarnya yang setelah dilihat tampak ada banyak noda kuning yang menempel. Maybe it's just bird poop or something. One sick bird. Let's get dressed. Ketika sedang OTW menuju sekolah, Amber yang masih penasaran dengan kejadian semalam mencoba bertanya-tanya kepada si abang. Tapi di sini Jack sama sekali tidak mau jujur. Di situ juga terlihat Jack masih membawa abu jenazah ibunya, yang berarti dia masih berencana untuk membangkitkan sang ibu kembali. Tidak berselang lama, bis yang mereka tumpangi mendadak berhenti karena di depan ada mobil pick up yang sepertinya mengalami kecelakaan dan penumpangnya juga hilang entah kemana. Awalnya sih mereka mengira cat biru yang berceceran di jalan itu adalah barang angkutan dari mobilnya, tapi sayangnya mereka salah. Tepat setelah Bowman iseng-iseng membunyikan klakson, disitulah muncul partikel-partikel aneh disusul dengan raungan binatang buas hingga muncullah sosok monster biru berukuran besar. It's gonna eat us and take our skin. In that order? Shut up! Sontak mereka semua langsung ketakutan, di mana mau kabur juga percuma karena ujung-ujungnya bis yang mereka tumpangi malah nyusur ke ladang jagung. Beruntung bocil-bocil ini nggak kenapa-napa, cuman sayangnya Mbak Yuli yang ada di depan lagi semaput, ditambah lagi si monster yang masih ada di luar mulai menghancurkan atap dari bis tersebut. Yap, dari situlah Amber menyadari jika monster ini adalah Senectos, salah satu monster jahat yang dia gambar. Jadi dapat disimpulkan, sebagai akibat dari buku gambarnya yang jatuh ke dalam kolam ajaib, para monster jahat yang sebelumnya cuman berupa gambar saja, seketika menjadi benar-benar hidup. Nah, khusus untuk monster bernama Senectos, Amber selaku penciptanya pastinya sudah tahu kelemahannya, di mana mereka tinggal memutar musik bernada mellow supaya si monster dapat tertidur. Selanjutnya mereka tinggal keluar dari sini, tapi karena pintu bisnya tidak bisa dibuka, terpaksa mereka pun keluar lewat atap. Tanpa sadar, musik mellow-nya sudah habis dan tiba-tiba aja langsung ganti jadi musik rockes yang alhasil si monster jadi terbangun dan mengejar mereka semua. Kita pun dibawa kembali kepada Taylor. Diketahui bakal ada calon pembeli rumah yang akan datang melihat-lihat dan Taylor diminta untuk jangan mengganggu kayak kemarin lagi. Ya, pengennya sih begitu. Cuman sayangnya dia tidak bisa menemukan ponselnya. Ditambah lagi ada panggilan telepon dari sekolah dan sepertinya itu adalah panggilan yang sangat penting. Setelah dicari-cari sampai masuk ke dalam kamar, dia pun menemukan ponselnya dan juga gelas kopinya yang entah bagaimana bisa nyempil di belakang lemari sampai tiba-tiba dia dikagetkan oleh sesuatu.
Yap, tidak salah lagi, itu adalah Aethers, laba-laba bermata satu yang juga keluar dari buku gambarnya si Amber, di mana laba-laba itu jugalah yang ngumpetin ponsel dan juga gelasnya si Ayah. Taylor, school just called. Balik lagi kepada para bocil-bocil, sebelumnya kita udah diperlihatkan kemunculan dari Senectos dan juga Aethers. Dan sekarang, Bowman yang ketinggalan rombongan malah bertemu dengan Tatler dan juga The Blind One. Dikatakan Tatler sama sekali tidak menyerang, tapi makhluk ini bisa ngeluarin suara berisik macam alarm yang bisa dimanfaatkan oleh The Blind One sebagai radar untuk dapat menemukan posisi dari mangsanya. Nah, kunci untuk mengalahkan kedua monster ini sebenarnya cukup simple. Mereka tinggal membungkam si cepu Tatler supaya tidak berisik, dan karena tubuhnya terbuat dari cat warna, mereka tinggal mengubek-ubeknya saja ke dalam air. Dengan begitu, The Blind One yang tinggal sendirian cuman bisa pelanga-pelongo dan sudah tidak menjadi ancaman lagi. Di sisi lain, di kolam ajaib tersebut kita diperlihatkan sosok misterius yang sedang duduk sendirian, di mana dia juga membawa ransel yang di dalamnya berisi alat-alat menggambar. Entah siapakah dia, tapi mungkin itu akan diungkap nanti. Pada waktu yang sama, ketika bocil itu tampak sudah pulang dan mendapati rumah dalam kondisi kosong. Diketahui Taylor dengan Tante Liz sedang pergi ke TKP ladang jagung dan mengira kalau Jack dan juga Amber ada di sana, yang padahal bocah-bocahnya udah pada sampai rumah. Setelah itu, ketiganya mengadakan rapat strategi di mana mereka membutuhkan senjata pamungkas yang bisa sekaligus memusnahkan semua monster. Cara bikin senjatanya juga gampang, mereka tinggal menggambarnya saja pada secari kertas dan setelah itu tinggal memasukkannya ke dalam kolam ajaib. Nah, setelah berdiskusi cukup lama, ketiganya pun sepakat untuk menggunakan senjata yang digambar si Jack. Well, mereka sendiri juga tidak tahu apa nama dari senjata ini, tapi Bowman menyebutnya dengan nama pantat. No, it doesn't. See? Those are the legs, and that's the butt. You're the butt. Selanjutnya, mereka tinggal menyiapkan peralatan seperti pistol air dan juga helm level 1. Dan ketika sudah siap, saatnya beraksi untuk membantai semua monster. Tapi tunggu, ngencing dulu bentar ya. How much longer are you gonna be? I just got in here. Namun siapa sangka di dalam kamar sang ayah ada ratusan Aethers yang sudah berkumpul, seketika membuat situasi menjadi kacau. Dan bukannya bantuin, si bocil Bowman malah kabur sendirian, menyisakan Jack dengan Amber yang harus berjibaku melawan serbuan dari para monster. Sayangnya karena jumlah monster yang begitu banyak, Jack dengan Amber sampai kelabakan. Tapi yang tidak disangka-sangka, bantuan datang dari Bowman yang masuk lewat jendela. Dan dengan menggunakan selang air yang dia dapat dari halaman, kumpulan monster yang ada di dalam langsung disemprot sampai bersih. I don't have to go to the bathroom anymore. Sementara itu, Taylor dan juga si tante sedang OTW balik lagi ke rumah. Namun secara tiba-tiba, mereka menabrak seekor kucing. Udah jelas dong mereka sangat kaget dan takut bakal diamuk sama cat lover. Tapi tenang aja, kucingnya masih sehat walafiat sebab ini kucing bukan sembarang kucing. Faktanya, si kucing juga salah satu makhluk yang keluar dari buku gambarnya si Amber. Dan diketahui ini makhluk punya kekuatan fisik yang di luar nalar, yang bahkan mobil aja bisa dijungkir balik. Yap, dengan terpaksa mereka lanjut berjalan kaki sampai ke rumah. Tapi lagi-lagi mereka bertemu dengan beberapa anomali, yaitu Stebedons, burung-burung berparuh besar yang suka mematok orang sampai meninggoy. They're beautiful, don't you think?
Ketika sudah sampai rumah, keduanya mendapati kondisi rumah sudah seperti kapal pecah, dan yang bikin Taylor semakin khawatir, anak-anak yang dikiranya sudah pulang justru tidak ada di sini. Di titik itulah Taylor menjadi frustrasi karena dia benar-benar sudah tidak tahu lagi kemana perginya Jake dan juga Amber. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela kamar Amber, dan itu adalah suara ketukan yang sama yang didengar oleh Amber sewaktu tadi malam. Terungkap sumbernya berasal dari kupu-kupu kuning yang juga keluar dari buku gambar, di mana maksud kedatangan si kupu-kupu adalah untuk membimbing mereka berdua menuju tempat di mana Jake dan Amber sedang berada. There are doors, Taylor. Lantas, kemanakah perginya ketiga bocil itu? Rupa-rupanya tiga-tiganya sedang OTW ke lokasi kolam ajaib. Namun dikarenakan Amber dan juga Bowman kecapean, terpaksalah Jake sendiri yang maju duluan. Waktu tiba di lokasi, ada banyak barang yang berserakan dengan sejumlah Aiders yang tampak mondar-mandir. Nah, jika mengingat karakteristik dari Aiders yang suka sekali mencuri, itu berarti semua ini adalah barang-barang yang diambil dari rumah mereka. Dan ya, laba-laba bermata satu inilah yang membawa semua barang tersebut ke tempat ini. Di dekat kolam, Jake juga melihat ada seseorang tak dikenal yang awalnya dia kira orang itu sedang menggambar pemandangan. Tapi nyatanya dia sedang menggambar sosok monster. Bahkan orang itu juga memasukkan gambarnya ke dalam kolam seketika membangkitkan si monster. Sempat bikin kaget karena muncul secara tiba-tiba, sampai-sampai gambar dari senjata pamungkas yang tidak sengaja Jake jatuhkan juga langsung dirobek-robek sama orang itu. Ups, maaf saya ralat sedikit, dia bukanlah orang, melainkan Evil Amber, salah satu makhluk ciptaan Amber yang punya wujud paling mengerikan. Bisa dibilang Evil Amber bukan hanya sekedar monster jahat yang Amber ciptakan, tapi makhluk itu adalah bentuk manifestasi dari emosi negatif di dalam dirinya. Evil Amber juga punya kemampuan untuk menggambar monster-monster, dan itu sama halnya seperti Amber sendiri yang selalu menggambar hal serupa ketika sedang kesal ataupun marah. She doesn't want you. She wants everyone. Anything that can die. All she wants is death. Baik, setelah tahu situasinya, kini sudah saatnya untuk kembali beraksi. Kali ini mereka bertiga harus segera membuat gambar senjata pamungkas yang baru karena yang sebelumnya sudah habis dirobek sama si monster. Namun karena mereka tidak memiliki alat-alat untuk menggambar, jadi dengan terpaksa mereka akan menggunakan spidol dan kertas yang dipakai Evil Amber. Tentu, pertama-tama yang harus ketiganya lakukan adalah mengalihkan perhatian si monster terlebih dahulu, dan siapa sangka yang berani mengambil tugas ini adalah si Bowman. By doing what I do best. Being a huge beehole. Pada awalnya sih Doi kelihatan pede banget, tapi setelah menyadari kalau si monster mainnya keroyokan, Bowman langsung lari terbirit-birit. Ketika Jake dan juga Amber hendak menggunakan kesempatan itu untuk menggambar, tidak diduga Evil Amber yang dikiranya sedang mengejar Bowman rupanya masih di situ, di mana Jake langsung menyerangnya dengan semprotan api. Di sisi lain, Bowman yang masih dikejar-kejar untungnya berhasil ngumpet di sebuah tenda. Tak diduga, ada satu ekor Aiders yang tiba-tiba masuk ke dalam tenda yang sontak saja bikin dia jadi panik sampai teriak-teriak dan ujung-ujungnya dia ketahuan juga. Beruntung pada saat yang sama dia diselamatkan oleh Tante Liz, disusul dengan Taylor yang langsung menghabisi makhluk jelek itu. Where are my kids? Who are your kids? Amber and Jack. Balik lagi kepada si kakak beradik, pada momen itu Jake sudah sangat kelabakan sebab Evil Amber sangat sulit untuk dikalahkan meskipun sudah dibakar dengan semprotan api. Di saat yang sama, Amber juga tidak bisa menggambar sesuatu karena semua spidol sudah kehabisan tinta. Tapi tunggu sebentar, tiba-tiba dia teringat dengan tentakel yang dia gambar pada lengannya sendiri. Jadi tidak pakai lama, Amber mencelupkan tangannya ke dalam kolam sampai terciptalah tentakel-tentakel panjang yang bisa digunakan
digunakan sebagai senjata. Tidak mau kalah, Jack juga membuat pedang hijau dari gambar ini. Dan ya, kalau dari segi tampilan emang keren, tapi ada yang lebih keren lagi, dan itu senjata yang dibuat Bowman yang bahkan bisa menghancurkan si monster sampai tidak tersisa. Di saat yang sama, sang ayah juga sudah tiba, dan di sini beliau sempat kaget karena bisa-bisanya Amber dengan mudahnya ngalahin satu monster bahkan sambil freestyle. Nggak cukup sampai di situ, sang ayah kembali dikejutkan dengan fenomena di luar nalar, di mana dari dalam kolam muncul kumpulan cahaya mirip kembang api yang terbang ke angkasa. Sebenarnya apa yang baru saja terjadi? Sebelum itu kita harus balik lagi ke adegan sebelumnya. Jadi setelah menyadari kalau Jack menggunakan salah satu gambar lamanya, di saat itulah Amber terpikirkan sebuah ide. Perlu diingat, gambar-gambar lamanya si Amber adalah kumpulan gambar yang dibuat ketika Doi merasa happy dan juga bahagia, sehingga nuansanya jauh lebih positif. Nah, dengan menggunakan kumpulan gambar positif inilah mereka akan menciptakan ratusan makhluk berhati baik untuk mengalahkan para monster jahat. Tidak tanggung-tanggung, semuanya langsung dikirim ke setiap lokasi di mana monster-monster jahat itu sedang berada, yang secara tidak langsung menciptakan sebuah pemandangan indah yang tampak seperti kumpulan bintang jatuh. The hell? Ketika suasana sudah cukup tenang, Jack kembali memegang abu jenazah mendiang sang ibu dan mengira kalau sekarang adalah waktu yang tepat. Namun di saat yang sama, sang ayah menghentikannya dari kejauhan, mencoba membuatnya mengerti akan sesuatu, sekalian meminta maaf karena belakangan ini dia terlalu fokus kepada Amber sampai melupakan dirinya. I know you miss Mom. I miss her too. I miss her so much. And I've done a terrible job of letting you guys see how much. Yap, tidak heran jika Jack sampai kepikiran buat menghidupkan sang ibu kembali. Sebab bagaimanapun juga, Jack tetaplah seorang anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dan mungkin semasa hidupnya, Ellie adalah sosok yang paling dekat dengan Jack. Sang ibu memang sudah tiada, tapi setidaknya Jack masih memiliki Amber dan juga sang ayah yang akan selalu berada di sisinya. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, mereka semua pun kembali pada kehidupan masing-masing. Tapi bedanya kali ini Taylor membatalkan niatnya untuk menjual rumah ini, lalu Bowman yang udah nggak rese lagi. Tapi yang paling penting, Amber sudah jauh lebih terbuka dengan perasaannya dan tidak lagi menggambar sesuatu yang buruk seperti monster jahat. So ya, itulah alur cerita dari film Sketch. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Bye bye bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.